Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan membahas tentang Kerajaan Aru. Kita akan mereaction sebuah video yang berjudul Negeri Perompak Kerajaan Aru yang dipublish oleh Ensiklopedia Sejarah Indonesia. Mungkin tidak banyak orang mengenal Kerajaan Aru. Nama kerajaan ini sedikit asing di telinga kita. Berbagai alasan mulai muncul kenapa nama Kerajaan Aru seolah-olah hilang dari pendengaran kita. Padahal sejarah mencatat bahwa Kerajaan Aru pernah berkuasa di Sumatera antara abad ke-13 sampai abad 15 Masehi. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video ini bersama-sama. Awalnya hidup dari perdagangan, Kerajaan Aru kemudian menjadi negeri perompak. Stompires menggambarkan penguasa negeri Aru sebagai raja paling besar di seluruh Sumatera. Ia memiliki banyak penduduk dan lankara atau kapal. Ia juga menguasai banyak aliran sungai di wilayahnya. Aru ini adalah sebuah negeri perompak yang berada di Sumatera Utara. Kebesaran Kerajaan Aru mungkin tidak sebesar Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Suma Oriental menyebutkan bahwa ini merupakan penguasa terbesar di Sumatera yang memiliki wilayah kekuasaan dan pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal asing. Tom Peirce juga mendeskripsikan akan kehebatan armada laut Kerajaan Aru yang mampu melakukan pengontrolan lalu lintas kapal-kapal yang melalui Selat Malaka masa itu. Pasan hasil penyerbuan. Rakyat dan aparat kerajaan pergi melaut untuk merompak. Mereka membagi hasil jarahannya dengan sang raja. Aru bermusuhan dengan tetangganya, yaitu Malaka. Negeri lain pun memandang Aru dengan buruk. Tanpa mencuri, mereka tak akan bisa hidup. Raja Aru, seorang Mur yang tinggal di istana di pedalaman. Tanah di sekitarnya berawa-rawa sehingga tak mungkin ditembus. Sebelum menyimpang menjadi perompak, awalnya Kerajaan Aru adalah kerajaan yang handal dalam berniaga. Namun puncak kemakmuran dan pengaruh Kerajaan Aru terjadi sekitar abad 12 hingga 14. Pelabuhan Aru kemudian sulit dilayari dikarenakan pendangkalan sungai. Akibatnya, lokasi perdagangan pun bergeser ke Kerajaan Malaka dan Pasai. Kalah berniaga membuat Aru beralih menjadi negeri perompak. Lokasinya pun berpindah ke Deli Tua dan sejak itu pamor Aru berubah menjadi negeri bajak laut. Sang raja pun memanfaatkan kondisi alam Aru yang sulit ditembus untuk menyerang dan merampas kapal negeri tetangga. Situs kota Cina yang dibangun oleh Milner dihubungkan dengan Kerajaan Aru menunjukkan kebangkitan kerajaan ini setelah mengendurnya pengaruh Sriwijaya. Situs ini berada di antara Sungai Belawan dan Sungai Deli yang bermuara di Selat Malaka. Dari temuan arkeologis di situs itu, diduga kontak dagang dan budaya telah berkembang sejak abad ke-11. Bukti arkeologis itu menunjukkan kemakmuran dan pengaruh terbesar Aru terjadi sejak pertengahan abad ke-12 hingga ke-14. Nama Aru tercatat dalam sumber-sumber lokal dan mancanegara. Teks tertua, Negara Kertagama, yang selesai ditulis pada tahun 1356. Nama Aru disebutkan dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Papanca. Nama Aru juga tercatat dalam Pararaton. Ketika menyerukan Sumpah Palapa, Mahapatih Gajah Mada menyebut nama-nama negeri yang diharapkan bisa bersatu di bawah Majapahit. Salah satunya adalah Aru. Gajah Mada, Patih Amangkupumi, Majapahit menyebut nama Kerajaan Aru dalam orasinya yang legendaris yaitu Sumpah Palapa. Nama Aru juga ditemukan dalam kitab klasik Melayu Salatus Salatin. Kitab ini berisi tentang sejarah raja-raja yang memimpin berbagai kerajaan Melayu. Rujukan lainnya yang ditemukan dalam Suma Oriental yang ditulis oleh Tom Peirce menyebut Aru sebagai kerajaan besar dengan pelabuhan yang ramai. Di situ juga disebutkan bahwa kekuatan armada Angkatan Laut Aru yang mengendalikan perairan di Selat Malaka. Sejarah Dinasti Yuan.
menyebut Aru mengirim utusan 2 kali ke istana Kubilai Khan pada 1282 dan 1295. Kronik sejarah dinasti Yuan menyebutkan bahwa Kubilai Khan pernah meminta kepada penguasa kerajaan Aru untuk tunduk kepada Cina. Menanggapi pernyataan tersebut, penguasa Aru akhirnya berusaha menjalin kerjasama diplomatik dengan Cina. Nah, kerjasama ini ditandai dengan pengiriman utusan ke Cina sebagai tanda bahwa kerajaan Haru bersahabat dengan Cina. Nah, kerajaan Haru pada saat itu dipimpin oleh Sultan Hussein. Misi kerjasama kerajaan Haru dengan kerajaan Cina berlangsung dengan kunjungan Laksamana Cheng Ho setahun setelahnya. Dalam catatan yang ditulis oleh Laksamana Cheng Ho, Sultan Husain kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Tuanku Alam Shah. Pada tahun 1431, Laksamana Cheng Ho kembali datang ke Haru dengan membawa hadiah dari Kaisar Cina untuk Tuanku Alam Shah. Setelah itu, tidak ditemukan lagi catatan dari Cina tentang kerajaan Haru. Aru muncul kembali dalam catatan Tom Peirce di Suma Oriental pada abad ke-16 sebagai negara yang rakyatnya merompak muatan kapal di Selat Malaka. Milner menilai potret Aru dalam laporan-laporan itu menunjukkan bahwa pada awal 1400-an, kedudukannya menjadi tidak penting. Dibandingkan dengan Samudra Pasai, negeri ini lebih banyak mendapat perhatian dalam catatan Tiongkok. Lokasi ibu kota pun pindah. Milner menunjuk Delhi Tua sebagai lokasi baru yang dikelilingi oleh hutan, berada di dekat aliran Sungai Petani yang merupakan nama Karo untuk hulu Sungai Delhi. Seperti halnya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang lainnya, pusat kerajaan Aru ternyata berpindah-pindah. Hal tersebut diketahui berdasarkan temuan aktivitas arkeologi. Pada abad ke-13 sampai 14 Masehi, kerajaan Aru berpusat di kota Rentang, Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang, sebelum akhirnya berpindah ke Delhi Tua dari abad 14 hingga 16 Masehi. Tahun 1613, pasukan besar Aceh menyerbu Aru dan menangkap rajanya. Fragmen keramik dari abad ke-14 hingga ke-16 ditemukan di Delhi Tua dalam jumlah yang cukup besar. Seorang peneliti Balai Arkeologi Medan menyebut peluru itu adalah peluru laras panjang yang umum digunakan pada abad ke-15 hingga ke-19 atau dikenal dengan senapan masket. Ada pula meriam dengan tulisan berbunyi Sanat 03 alamat Balun Haru. Apabila 03 berarti tahun 1003 Hijriah, berarti cocok dengan 1539 Masehi yang menurut Kinto merupakan ditaklukkannya Haru oleh Sultan Aceh Al-Qohar. Pada tahun 1613, pasukan besar Aceh menyerbu Aru dan menangkap rajanya. Tulis Repelita dalam Benteng Putri Hijau berdasarkan data sejarah dan arkeologis di laman Kemendikbud. Benteng Putri Hijau ini merupakan peninggalan kerajaan Aru. Benteng Putri Hijau merupakan salah satu lokasi sejarah yang menjadi cagar budaya di Sumut. Benteng ini merupakan peninggalan sejarah dari kerajaan Aru yang berkuasa pada abad ke-13. Milner menyebut sangat mungkin pelabuhan kerajaan ini lama-kelamaan tak lagi mudah untuk dilayari. Hingga hari ini pun, pendangkalan sungai terus terjadi. Namun tak pasti kapan prosesnya mulai terjadi. Aru, bagaimanapun, pada akhirnya bernasib buruk dalam konteks perniagaan. Pencapaian komersial Aru hanya sampai abad ke-14. Kehadiran komunitas pedagang Tionghoa yang ramai tidak lebih dari kenangan. Perdagangan dengan Tiongkok telah bergeser ke kerajaan-kerajaan seperti Pasai dan Malaka. Ini menjadi riwayat terakhir Aru sebagai sebuah kerajaan dalam sumber sejarah. Kekuatan yang baru berkembang. Aceh mengakhiri eksistensi Aru sebagai salah satu kekuatan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di kawasan Selat Malaka. Tulis Eri Sudewo. Kejatuhan bandar pelabuhan kota Rentang ke Aceh mungkin terjadi pada tahun 1539. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa peristiwa ini menandakan berakhirnya kerajaan Aru sebagai kekuatan maritim. Kerajaan Aru punah pada abad ke-17 karena berbagai faktor termasuk persaingan dengan Aceh.
Ditambah lagi dengan kehilangan pelabuhan pesisirnya yang mengasingkan kerajaan ini dari jaringan perdagangan maritim global. Sekian video reaction tentang Kerajaan Haru. Semoga video reaction ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian dan menambah wawasan tentang Kerajaan Aru. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Jaga selalu kesehatan, tetap semangat belajar, dan selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.